Kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian saudara-saudara, angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Kita panggil pengusahanya, kau butuh berapa? Ini. Itu uangnya dari mana gitu loh. Kita utang terus. Tiap hari utang kita berapa? 1 triliun tiap hari. Kita mau membawa Indonesia menjadi negara maju dan makmur. Kita tidak mau lagi menjadi tukang minta bantuan. Presiden Prabowo kunjungan kerja atau kunker ke Cina. Pemerintah Tiongkok sepakat memberi bantuan dana program makan bergizi gratis. Kita tidak mau lagi menjadi tukang minta bantuan. Kita mau jadi negara yang bisa memberi bantuan kepada negara-negara lain. Makan siang gratis ala Prabowo, gratis, tapi hutang ke Cina. Ujung-ujungnya bisa bikin rakyat makin sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RJ semuanya, siapa sih yang gak senang dengar kata gratis? Apalagi kalau yang gratis itu makan siang dan susu buat anak-anak kita. Tapi tunggu dulu sob, jangan buru-buru tepuk tangan dulu deh. Cerita soal makan siang gratis ini ternyata penuh lika-liku, mirip seperti sinetron jam 7 malam. Yuk mari kita kupas sampai tuntas, biar kita gak cuma menjadi penonton yang terhipnotis oleh janji-janji yang manis. Prabowo dan kalkulator sakti. Waktu kampanye dulu, kita masih ingat Prabowo kala itu sangat begitu semangat banget soal program makan siang gratis. Katanya, kami telah menghitung angka-angkanya dan kami percaya diri bisa mewujudkannya. Wah, luar biasa bukan? APBN katanya cukup buat program makan siang gratis, susu gratis, sampai perbaikan gizi ibu hamil. Hebat banget pokoknya. Saya percaya bahwa kita akan menjadi negara yang lebih kuat dengan anak-anak kita makannya bergizi. Kalau dari sisi anggaran, Pak, kira-kira bisa tidak kita melakukan pembiayaan untuk hal tersebut? Ini seluruh Indonesia ya Pak ya? Jadi begini, kita sudah hitung kemampuan kita sebagai negara. Kita sudah hitung bahwa kita mampu. Siapa yang gak terpesona sama janji ini coba? Bahkan pendukungnya sampai joget oke gas. Iya nggak? Bahkan di forum internasional di Qatar, Prabowo dengan percaya diri meyakinkan para investor asing kalau Indonesia itu negara yang berhati-hati soal utang, dan dikatakan Prabowo bahwa rasio utangnya sangat rendah. We have studied this, we studied all the figures, and we are very confident we can do that. We are very confident we can do that, and while keeping your budget deficit at 3%. Yes, 3%, and you know the 3% is something arbitrary. Not many countries hold to that, but we have a tradition of prudent fiscal management. I think we have the lowest debt to GDP figure in the world, one of the lowest. And so now I think it's time to be a bit more daring within good governance. We calculate that it's a matter of refocusing and cutting down the waste, cutting down allocation to non-essential activities. Mantap kan? Tapi tunggu dulu sob. Setelah jadi presiden, tiba-tiba nih ceritanya berubah. Cina yang saat ini menjadi negara dengan ekonomi raksasa di dunia, akhirnya dijadikan target untuk hutang Indonesia berikutnya, yaitu demi memuluskan program makan siang gratis Prabowo. Loh, kok butuh bantuan Cina? Bukannya katanya APBN cukup? Jangan-jangan nih, waktu kampanye kemarin, kalkulatornya buat ngitung anggaran makan siang gratis. Error kali ya? Katanya kemarin cukup. Makan siang gratis, tapi ada nota utang berbunga di belakangnya. Nah, jadi begini. Setelah duduk di kursi panas istana, Prabowo akhirnya teken MOU sama Cina buat pendanaan makan siang bergizi gratis. Nilainya kurang lebih 157 triliun rupiah. Tapi tunggu dulu sob. Program ini sebenarnya butuh 400 triliun rupiah buat tahun pertamanya saja. Jadi uang segitu cukup buat berapa orang ya? Jawabannya cuma 15% dari target.
Sementara itu, salah seorang ekonom dari Break Institute bilang, program ini bakal berat banget buat APBN. Kalau cuma ngandelin uang dari utang, ibarat pepatah, memang nggak ada makan siang yang benar-benar gratis. Utang buat mendanai program ini pun tentu akan ada hitung-hitungan bunganya. Sobat RJ semuanya, kalau kita minjem duit, ya pasti ada timbal baliknya. Selain berbunga, bisa jadi nanti barang-barang dari Cina bakal banjir masuk ke Indonesia. Kita yang tadinya nunggu makan siang gratis, malah ketimpa barang-barang impor. Bahkan saat ini saja, para peternak-peternak susu kita sudah nangis darah akibat kebijakan pemerintah yang membebaskan pajak susu impor. Bayangin sob, anak-anak kita yang tadinya dijanjikan susu gratis, susu gratisnya ternyata produk impor. Padahal dulu janjinya program ini akan mengangkat para peternak-peternak sapi lokal. Tapi faktanya, ya kalian tahu sendirilah, beritanya sudah bertebaran di seantero Indonesia. Niatnya mau sehatin rakyat serta mengangkat para petani lokal. Bukannya para petani lokal terangkat, tapi malah bikin para petani kita kian hari semakin sedih. Ironis banget kan? Apalagi uangnya hasil ngutang ke Cina yang tentu saja berbunga, dan ada deal-deal politik dalam bidang perdagangan. Itulah kenapa kita harus selalu cerdas menyikapi setiap janji-janji politik. Di era Jokowi saja kita sudah banyak sekali dikibuli. Janji inilah, janji itulah, katanya akan inilah, katanya akan itulah. Tapi semuanya hanya manis di bibir saat kampanye. Kita memastikan 5 tahun ke depan insya Allah negara kita akan lebih kuat ekonominya. Rupiah anjlok lebih dari 2%. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin telah sepakat untuk mewakafkan diri kami berdua untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berencana menggunakan dana haji sebesar 90 triliun rupiah. Untuk para petani. Petani di Lampung kesulitan mendapat pupuk urea bersubsidi. Untuk para nelayan. Teriakan solar susah secara spontan terlontar dari seorang nelayan saat Presiden Jokowi menghampiri nelayan. Untuk para guru. Guru honorer yang curhat soal gaji Rp100.000 per bulan. Untuk para buruh. Pemirsa, hari ini masa buruh berencana akan menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan iuran tapera di depan Istana Negara. Pengusaha kecil, pengusaha menengah, baik anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita harus pastikan hidup kita lebih baik dari hari ini untuk 5 tahun ke depan. Sobat RJ, sebagai rakyat jelata, kita mesti harus lebih cerdas. Kalau ada janji-janji yang kedengarannya terlalu manis, kita harus tanya, ini duitnya dari mana? Siapa yang bayar? Kalau ujung-ujungnya yang bayar pasti kita juga, yaitu lewat pajak, lewat kenaikan harga-harga barang, lewat pencabutan subsidi, atau malah lewat pekerjaan yang kian semakin sulit karena impor terus meningkat. Tentu saja pabrik-pabrik lokal akan semakin banyak sekali yang belum tikar, yang tentu saja bukannya menyerap 19 juta lapangan kerja, yang ada malah PHK besar-besaran. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Dan kesimpulannya, jangan menjadi penonton yang pasif. Jadilah rakyat yang waras, yang melek akan politik, agar tidak mudah dibodohi para elit. Jadi gimana nih sob? Masih percaya sama janji makan siang gratis? Atau mulai sadar kalau gratis itu cuma ilusi? Yuk kita sama-sama kritis. Dan terus pantau gimana program ini berjalan ke depannya. Jangan sampai ketika program makan siang gratis ini seperti yang di Nganjuk, Jawa Timur, banyak siswa yang akhirnya keracunan makanan. Bukannya tambah gizi, malah membuat orang tua siswa tersebut nangis berjamaah. Dan itulah kenapa kita harus melek politik. Karena kita sebagai rakyat jelata, rakyat kecil, agar tidak menjadi korban janji-janji besar tanpa eksekusi yang nyata. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Marilah kita menjadi rakyat jelata yang gak gampang dibohongi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.